Dalam dunia yang kita anggap nyata, ada tempat-tempat yang menyimpan luka, rahasia, dan bisikan dari masa lalu yang belum selesai. Cerita kali ini bukan sekedar fiksi, tapi cermin dari tempat yang pernah benar-benar ada dan mungkin masih dihuni. Selamat datang di sisi gelap. Bersiaplah untuk membuka pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, ada sebuah bangunan tua yang dulunya merupakan rumah sakit swasta. Setelah bangkrut, bangunan itu lama dibiarkan kosong, sebelum akhirnya disewa seorang pria bernama Jati yang mengubahnya menjadi kos-kosan murah untuk mahasiswa. Renovasi pun dilakukan, tapi hanya di lantai 1 dan 2 saja. Lantai 3, ya, lantai 3 tidak disentuh sekalipun. Jati bilang lantai itu rusak parah dan berbahaya. Ia mewanti-wanti seluruh penghuninya, jangan pernah naik ke lantai atas. Kalau ada suara, abaikan saja, ucapnya. Awalnya semua menurut, sampai pada suatu malam, Rani, salah satu penghuni lantai 2, mendengar langkah kaki dari atas kamarnya. Padahal tak ada siapa-siapa di atas sana. Langkah itu datang setiap pukul 2 dini hari, pelan dan diselingi suara gumaman seperti doa yang nyaris tak terdengar. Rani mulai merekam suara itu. Saat didengarkan ulang, terdengar jelas gumaman dengan suara serak dan dalam, diikuti tawa kecil seperti perempuan tua. Semua makin termasuk akal saat temannya, Yusuf, mencoba naik ke lantai 3 dengan kamera ponsel. Ia tak pernah kembali. Pihak berwenang dipanggil, tapi Yusuf menghilang tanpa jejak. CCTV memperlihatkan ia naik tangga, lalu ia tak pernah turun lagi. Beberapa malam setelah itu, penghuni mulai melihat bayangan di ujung lorong. Muncul tepat pada pukul 2 dini hari. Diam, menatap, tapi tak punya wajah. Rani memutuskan pindah, tapi malam sebelum ia pergi, ia bermimpi berada di lantai 3, berdiri di depan kamar bernomor 7. Di dalam ada perempuan kurus dengan pakaian pasien rumah sakit. Wajahnya rusak, mulutnya robek, dan dia berbisik, "Kamu yang gantiin aku." Rani bangun, bukan di tempat tidur, tapi benar-benar di lantai 3. Rani ditemukan di pagi harinya. Ia pingsan dengan tangan berlumuran darah dan secarik pita nama bertuliskan pasien 07, strip CTR, strip status menghilang. Jati akhirnya mengakui dulu lantai 3 digunakan sebagai ruang isolasi pasien kejiwaan. Salah satu pasien bernama Siti menghilang secara misterius setelah membunuh seorang perawat. Ia dikurung di kamar 07 selama berminggu-minggu, lalu raib. Setelah kejadian itu, rumah sakit ditutup. Dan sejak Rani tersadar dari lantai 3, ada satu hal yang berubah. Tawa perempuan itu mulai terdengar lagi setiap malam, dan kunci kamar 07 hilang. Apakah sosok bernama Siti masih berada di lantai 3, atau ia sudah menemukan tubuh baru untuk kembali? Cerita ini adalah pengingat bahwa tak semua bangunan tua itu kosong. Beberapa hanya menunggu untuk ditemukan kembali. Terima kasih telah mendengarkan kisah Titik Gelap. Jangan lupa
tutup pintu kamarmu rapat malam ini, karena suara langkah itu bisa juga datang dari atasmu.